Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Latresya Aprilia Wurstepu, NIM C1C0262. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Desain Riset. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian desain riset. Desain riset merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui atau dibuat oleh seorang peneliti agar penelitian yang akan dilakukan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Desain riset adalah sebuah rencana kerja dengan membuat sebuah konstruksi agar setiap pertanyaan dapat ditemukan jawabannya. Menurut Nakhmias, desain penelitian adalah suatu rencana yang membimbing peneliti dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi observasi. Maksudnya, suatu model pembuktian logis yang memungkinkan peneliti untuk mengambil inferensi mengenai hubungan kausal antara variabel di dalam suatu penelitian. Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti tentu memiliki paradigma penelitian yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti memahami suatu masalah, serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian. Selanjutnya yaitu jenis-jenis desain riset. Di sini terdapat 4 jenis-jenis desain riset. Yang pertama yaitu desain penelitian eksperimental. Sesuai namanya, desain penelitian eksperimental berarti peneliti sedang melakukan penelitian eksperimental. Menurut Arifin, penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai penelitian yang di dalamnya melibatkan manipulasi terhadap kondisi subjek yang diteliti, disertai upaya kontrol yang ketat terhadap faktor-faktor luar, serta melibatkan subjek pembanding atau metode ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk membangun hubungan yang melibatkan fenomena sebab akibat. Nah, di sini dari desain penelitian eksperimental ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu desain penelitian pre-eksperimental, dan ini dibagi menjadi 3 lagi. Dan yang kedua yaitu desain penelitian kuasi eksperimental, dan kata kuasi memiliki arti parsial, setengah atau palsu, sehingga penelitian kuasi eksperimental memiliki kemiripan dengan true experimental research tetapi tidak sama. Dan yang ketiga yaitu true experimental research design. Penelitian ini bergantung pada analisis statistik untuk menerima atau menolak hipotesis. True experimental research design ini merupakan desain penelitian eksperimen yang paling akurat dan dapat dilakukan dengan atau tanpa pretest yang paling tidak 2 kelompok subjek variabel terikat yang dipilih secara acak. Yang kedua ada desain penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Menurut para ahli, terdapat beberapa desain penelitian survei, yaitu desain pembagian silang atau cross sectional design, dan desain survei berkepanjangan atau longitudinal survei. Yang ketiga ada desain penelitian longitudinal. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data dengan rentan waktu yang panjang. Berapa lamakah panjang waktu yang dimaksud bersifat sangat relatif. Namun penekanan riset ini sebenarnya pada ekstensi atau perpanjangan dari survei yang dilakukan. Perpanjangan tersebut bersifat periodik. Jadi penelitian longitudinal dapat pula dipahami sebagai perpanjangan penelitian survei yang bersifat periodik. Nah, untuk melakukan riset ini, pertama-tama kita melakukan survei dengan kuesioner
atau wawancara terhadap anak muda yang terpilih sebagai sampel. Identitas partisipan atau anak muda tersebut kita catat baik-baik dan disimpan dengan rapi di dalam arsip. Survei pertama dilakukan dengan variabel yang telah disusun matang, dan riset ini menggunakan rentang waktu yang jelas. Dan desain yang terakhir yaitu desain penelitian studi kasus. Studi kasus menjadi metode paling sesuai untuk fase penyelidikan dari sebuah penelitian karena mengedepankan survei dan proses historis sebagai jalan untuk penjelasan yang bersifat musabab atau kausalitas. Meskipun demikian, metode studi kasus hanya merupakan persiapan metode penelitian dan tidak dapat digunakan untuk menggambarkan atau menguji suatu masalah. Dan kriteria penetapan desain penelitian studi kasus sangat berpengaruh terhadap suatu penelitian ini. Nah, menurut Robert Kain, desain penelitian studi kasus secara umum menjadi dua jenis, yaitu penelitian studi kasus dengan menggunakan kasus tunggal atau jamak, dan yaitu penelitian studi kasus tunggal holistik yang menggunakan satu unit analisis, dan yang kedua desain kasus tunggal terjalin yang menggunakan beberapa atau banyak unit analisis. Nah, selanjutnya ada fungsi desain riset. Ada 5 fungsi. Yang pertama yaitu menguji hipotesis penelitian. Dalam hal ini, desain penelitian lebih mengarah pada teknik analisis statistik yang tepat untuk menguji hipotesis, sekaligus menjawab masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut. Tidak hanya itu, desain penelitian juga berfungsi untuk penentuan dalam pengambilan kesimpulan. Nah, yang kedua yaitu mengontrol variabel sekunder. Desain penelitian nantinya akan mengarahkan tentang bagaimana cara meminimalisir variabel-variabel di luar variabel sekunder ini. Yang ketiga yaitu sebagai pegangan bagi peneliti. Dalam hal ini, desain penelitian dapat memberikan pegangan atau pedoman yang lebih jelas terutama kepada peneliti ketika tengah melakukan sebuah penelitian. Nah, yang keempat yaitu untuk menentukan batas-batas penelitian. Desain penelitian juga dapat berfungsi untuk menentukan batas-batas penelitian yang berkaitan erat dengan tujuannya. Apabila tujuan dirumuskan secara jelas, maka penelitian juga seakan-akan tidak ada ujung pangkalnya. Nah, dengan perumusan tujuan yang jelas, maka penyusunan desain penelitian juga akan lebih mudah karena peneliti dapat memusatkan perhatiannya ke arah tujuan yang lebih efektif. Nah, yang fungsi yang kelima yaitu sebagai gambaran akan kesulitan yang mungkin dihadapi. Desain penelitian juga dapat berfungsi untuk memberikan gambaran akan kesulitan apa yang mungkin dihadapi oleh peneliti. Nah, melalui desain penelitian ini, nantinya peneliti dapat memikirkan cara-cara mengatasi pada kesulitan atau masalah yang sekiranya akan dihadapi. Nah, selanjutnya ada bentuk desain riset. Bentuk dari desain penelitian ini hampir berkaitan dengan klasifikasi desain penelitian. Berikut ini ada beberapa penjelasan mengenai bentuk-bentuk dari desain penelitian, yaitu ada 7 bentuk. Yang pertama yaitu desain penelitian survei. Penelitian survei dilakukan untuk memperoleh tujuan mengumpulkan informasi mengenai populasi orang dalam jumlah besar dengan cara melakukan wawancara kepada sejumlah kecil dari populasi tersebut. Yang kedua yaitu desain penelitian cross-sectional. Desain penelitian ini sering juga dikenal dengan studi one shot atau studi kasus yang rata-rata digunakan dalam penelitian di bidang sosial. Yang ketiga ada desain penelitian sebelum atau sesudah, yaitu dalam desain penelitian ini dapat digambarkan sebuah pengumpulan data atas adanya suaset dari penelitian cross-sectional terhadap populasi yang sama guna memperoleh jawaban atas adanya perubahan fenomena yang terjadi di antara dua titik waktu. Yang keempat ada desain penelitian longitudinal. Apabila dalam desain penelitian sebelum dan sesudah itu tidak dapat menjelaskan pola perubahan yang terjadi, maka desain penelitian longitudinal
Ini akan digunakan untuk menentukan pola perubahan tersebut, terutama yang berkaitan dengan waktu. Yang kelima ada desain penelitian retrospektif. Dalam desain penelitian ini akan cenderung mengamati atau menyelidiki suatu fenomena, masalah, atau isu yang terjadi pada masa lampau. Yang keenam ada desain penelitian prospektif. Desain penelitian ini lebih condong pada penelitian atas kejadian suatu fenomena, situasi, masalah, perilaku, atau dampak akan fenomena pada masa yang akan datang. Nah, yang terakhir ada desain penelitian campuran. Campuran dalam desain penelitian ini adalah gabungan antara retrospek dan prospektif, yang fokus pada kajian pola suatu fenomena di masa lampau dan mengamatinya untuk di masa depannya. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada contoh desain riset. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Yang kedua yaitu penelitian eksperimen. Eksperimen dalam penelitian sosial sering digunakan untuk menemukan aspek penyebab atau penyebab fenomena sosial. Yang ketiga yaitu penelitian kuantitatif. Desain penelitian kuantitatif membuat prospek eksperimental lebih bebas. Maka peneliti sosial umumnya menerapkan desain eksperimental untuk melakukan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif bisa dipergunakan guna membandingkan kelompok yang diperlakukan sebagai subjek eksperimen dan kontrol. Dan yang terakhir ada makalah. Dalam pembuatan makalah ilmiah juga ada yang namanya penerapan metode penelitian. Dengan metode penelitian yang bagus, maka makalah ilmiah pun juga bisa terwujud dan kualitas yang tinggi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan banyak terima kasih.